Kaum muslimin rahimakumullah, saat ini tentunya hampir di seluruh Indonesia lagi hangat-hangatnya mau merayakan pesta demokrasi selanjutnya setelah Pilpres, setelah Pileg, pemilihan legislatif, anggota legislatif. Sekarang kita akan menghadapi pilkada, pemilihan kepala daerah. Itulah sebabnya khutbah kami pada kesempatan kali ini kami beri tema menjelang pilkadal. Kenapa pilkadal? Karena memang lebih lengkap singkatannya pemilihan kepala daerah, L-nya langsung, yang langsung dipilih oleh rakyat, dipilih oleh para wajib pilih, ya. Sehingga kita sudah beberapa tahun melaksanakan pemilihan secara langsung. Tentunya saya bukan mau kampanye, karena memang usahakanlah masjid ini, bahkan semua masjid, usahakan netral. Kenapa sebaiknya netral? Karena biasanya jamaah di dalam satu masjid itu punya pilihan yang berbeda. Jangan sampai nanti kalau ada yang mengarahkan kepada satu calon tertentu, itu malah jadi ribut. Dan yang paling sedih, paling prihatin adalah kalau ributnya misalnya dalam masjid. Saya hanya ingin menyampaikan yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah ini adalah memilih calon pemimpin kita di daerah kita, baik calon gubernur, bupati maupun wali kota. Dan tentunya materi ini disesuaikan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kepemimpinan itu. Ayat yang saya sampaikan di awal tadi itu terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Kata Allah, ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, Inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa sesungguhnya aku ingin menjadikan khalifah di muka bumi ini. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Malaikat pada protes. Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan, akan menjadikan di muka bumi ini seseorang yang dalam tanda petik kemungkinan besar yufsidu, berbuat kerusakan, fiha, di dalam bumi, wa yasfikud dima, dan bahkan menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Para malaikat itu kemudian menyambung kalimatnya, sementara kami selama ini sudah selalu memuji engkau dan mensucikan engkau, selalu berzikir, selalu membaca hamdalah, selalu membaca tasbih, memuji Allah. Tetapi apa jawaban Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada kalian. Aku lebih tahu, a'lamu, lebih tahu, ma la ta'lamun, terhadap apa-apa yang kalian tidak ketahui. Bahwa memang proses kejadian manusia ini dari awal sempat diragukan oleh makhluk Allah yang lain, yaitu para malaikat. Maksudnya diragukan
untuk bisa memakmurkan bumi, untuk bisa berbuat kebaikan dengan sebaik-baiknya di muka bumi. Tetapi kata Allah, ini adalah rahasiaku. Artinya apa? Artinya Allah yang tahu maksudnya. Memang keberadaan manusia ini, kalau menurut sebagian ahli tafsir, ada beberapa penafsiran. Yang pertama, bahwa yang dimaksud khalifah di sini adalah Nabi Adam. Penafsiran yang kedua, Nabi Adam dan seluruh turunannya, yakni manusia. Penafsiran yang ketiga, bahwa di antara manusia ini ya akan ada khalifah atau pemimpin-pemimpin yang akan tampil memimpin manusia lainnya atau makhluk lainnya. Tetapi kalau arti khalifah itu sendiri, ada juga yang menafsirkan sebagai pemakmur bumi, lawan daripada yafsidu wa yasfikud dima, lawan daripada merusak dan menumpahkan darah. Ketika kita disindir seperti itu, tentunya kita berusaha bahwa kehadiran kita di muka bumi ini bukanlah untuk merusak bumi dan bukan juga untuk menumpahkan darah. Itulah sebabnya ini menjadi bahan renungan kita semua sebagai manusia yang ketika awal diciptakan oleh Allah sudah disinggung, sudah dikritik oleh para malaikat. Kaum muslimin rahimakumullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya oleh Allah tentang apa yang kalian kerjakan dalam kepemimpinan kalian. Hadis ini sebenarnya memberi kekuatan bahwa memang setiap manusia, diri kita ini itu adalah sebagai pemimpin. Dalam artian tentu sesuai kondisi kita masing-masing. Tetapi secara pribadi-pribadi kita punya kewajiban pertama memimpin diri sendiri. Karena kita punya anggota tubuh yang cukup banyak, organ-organ tubuh kita. Ketika tidak dipimpin, bisa saja organ tubuh kita ini melakukan perbuatan seenaknya. Kita punya tangan, kalau tidak dikontrol dengan kepemimpinan kita, tangan ini akan berbuat kerusakan. Kita punya otak, pikiran kita bisa menjerumuskan manusia lain, bisa merusak bumi, bisa menumpahkan darah karena pikiran kita jahat. Itulah sebabnya inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh fa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Siapa yang memimpin organ tubuh kita adalah hati kita, kata Nabi. Bahwa di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Ketika segumpal daging itu baik, maka akan baiklah seluruh tubuh kita, anggota tubuh kita. Dan ketika segumpal daging itu rusak, naudzubillah, bisa rusak seluruh anggota tubuh kita. Ala wahyal qalbu. Nabi menjelaskan, menegaskan bahwa ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Itulah sebabnya kita sebagai seorang pemimpin, dalam artian memimpin diri sendiri, mari sama-sama kita luruskan hati kita, perbaiki hati kita, tenangkan hati kita, manage hati kita, sehingga hati kita ini kalau sudah tenang, sudah hanif, sudah lembut, insya Allah bisa memimpin anggota tubuh yang lain. Kaki akan kita pimpin, perut akan kita pimpin, telinga akan kita pimpin, hidung akan kita pimpin, dan seluruh anggota tubuh lainnya akan dipimpin oleh hati, sehingga seluruh yang dilakukan oleh anggota tubuh lainnya insya Allah
sesuai dengan hati yang hanif, yang tenang. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Akan tetapi menjadi sebuah kenyataan ketika di tengah komunitas masyarakat, kehidupan sosial, kemudian juga ada kepemimpinan di luar diri kita sendiri, di luar individu kita. Ya katakanlah di dalam keluarga, sebagai kepala keluarga kita punya kewajiban di samping memimpin diri sendiri, kita juga memimpin anggota keluarga kita, istri dan anak-anak kita. Mungkin juga di antara saudara-saudara di sini ada yang dipercaya menjadi ketua RT, maka itu adalah amanah. Kepemimpinan saudara bertambah, di samping diri sendiri keluar tambah lagi ketua RT. Begitu seterusnya, mungkin ada yang jadi lurah, ada yang jadi camat, sampai kepada presiden, katakanlah pimpinan tertinggi dalam sebuah negara. Maka tentu saja tugas seorang pemimpin yang dalam wujud seperti ini, kepemimpinan masyarakat, kepemimpinan sosial, tentu lebih berat lagi. Nah, mari kita merujuk kepada ajaran Islam yang kita yakini. Bagaimana gambaran kepemimpinan yang baik? Ayat yang kedua saya bacakan di awal tadi, itu ada di dalam surat Ali Imran 159, kata Allah, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam fadu min hawlik." Al-ayat mengandung pengertian, maka berkat rahmat Allah engkau wahai Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, kata Allah, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Di dalam ayat ini ada beberapa hal pokok dalam kepemimpinan yang pernah diemban oleh Rasulullah. Selain kepemimpinan, konsep kepemimpinan yang terkenal, mungkin kita masih ingat bahwa Rasulullah itu punya jati diri 4 hal yang sering saya sebut dengan kata staf. Orangnya sidik, tablik, amanah, fatonah. Jujur, terbuka, transparan, tidak menutup-nutupi. Amanah, bisa dipercaya, tidak suka membohongi rakyat. Dan fatonah juga cerdas, harus memiliki kecerdasan. Tetapi menurut ayat ini diperkuat lagi bahwa yang membuat Rasulullah kepemimpinannya diterima bahkan sampai Rasulullah meninggal, saat ini kita masih berada di dalam kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan diakui oleh banyak orientalis. Salah satunya ada yang menuliskan dengan 100 tokoh yang berpengaruh di dunia. Seorang orientalis menuliskan bahwa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tokoh nomor 1 di dunia, menandingi tokoh-tokoh dunia lainnya. Diakui. Kenapa? Bayangkan, beliau sudah meninggal tetapi umatnya, pengikutnya masih ada sampai sekarang dan terus bertambah. Rahasianya diantaranya ada di dalam ayat yang saya sebutkan tadi. Pertama, lemah lembut beliau, tidak gerasa gerusu, tidak merasa hebat, tidak diktator, tidak kejam. Yang kedua, mudah memaafkan orang lain. Ketika ada orang lain berbuat salah, menyinggung, mengkritik, memprotes, itu harus dimaklumi. Karena mereka adalah rakyat kita, mereka sedang merasakan apa imbas daripada kepemimpinan kita. Mungkin ada yang tidak puas, masa sudah sekian tahun menjadi pimpinan, kok masih banyak rakyat yang kelaparan misalnya, masih banyak tingkat pendidikan rendah,
Ya, kalau kita kaitkan dengan keberhasilan sebuah bangsa, sebuah negara atau sebuah daerah, Indonesia saat ini, mohon maaf, masih dianggap ya belum pernah dianggap negara maju, selalu berkembang. Ada yang mengatakan bahwa sebutan negara berkembang ini sebenarnya adalah kalimat halus dari negara terbelakang. Itu diantaranya 3 hal yang dinilai oleh PBB. Yang pertama, bagaimana tingkat kesehatan kita? Masih adakah penyakit yang tersebar di rakyat kita? Ya, sekarang ada stunting, mungkin ada penyakit lain dan lain sebagainya. TBC masih banyak. Kemudian tingkat pendidikan. Saat ini dirata-ratakan pendidikan orang Indonesia itu lamanya hanya 8 tahun sampai 9 tahun lama belajarnya. Jadi hanya setingkat SMP, dirata-ratakan. Begitu juga bagaimana tingkat ekonomi dan pendapatannya. Kalau masih rendah, maka jelas akan susah hidupnya. Selalu apalagi mendoakan rakyatnya, ya, memohonkan ampun bawahannya. Maka kalau ada acara-acara tertentu, kita sering dengar kalau ada baca doa, justru ya nggak apa-apa, boleh didoakan. Semoga pimpinan kita, para pemimpin, boleh. Tetapi juga seorang pemimpin sebaliknya juga harus sering mendoakan rakyatnya, mintakan ampun kepada Allah. Dan ini juga menjadi kode bahwa usahakan bisa mengantarkan rakyat itu jauh dari perbuatan dosa. Ya, kalau misalnya minum, menenggak narkoba adalah dosa besar, seorang pemimpin punya kewajiban bagaimana bisa memberantas narkoba agar hilang dari wilayahnya dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah mengutamakan musyawarah, mengambil keputusan, ajak tokoh-tokohnya. Dan yang terakhir, punya tekad yang kuat, tekad yang bulat, ya. Dan berikutnya serahkan kepada Allah, yakni bertawakal kepada Allah. Itulah sebabnya sebaiknya seorang pemimpin juga dekat dengan Allah, karena mendoakan rakyat agar doanya dikabul oleh Allah harus dekat dengan Allah. Yang kedua, punya ketergantungan yang tinggi kepada Allah, sehingga kesusahannya, keruwetannya, masalah yang dihadapinya insya Allah dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan kita semua. Kalau ada di antara hadirin yang mau menyalonkan jadi kepala daerah, mudah-mudahan juga bisa mengemban amanah kepemimpinannya sesuai dengan keyakinan saudara sebagai seorang muslim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.